Salam sehat dan salam semangat buat kita semua. Saya Tony Megri Silaban, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SDN 12 Bila Barat, Kabupaten Labuan Batu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memenuhi tugas calon guru penggerak, yaitu koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan kata pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak antara lahir dan batin. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pendidikan adalah tempat peresmian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna bagi peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan sejatinya adalah sebagai tuntunan, di mana murid terlahir sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, dan budaya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya laksanakan terkesan kaku dan tidak memerdekakan murid. Hal ini terjadi karena saya menganggap pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata, sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi. Dan juga, saya menganggap semua murid memiliki kebutuhan yang sama. Saya tidak mempertimbangkan karakteristik murid. Sehingga, nilai kognitif menjadi acuan dalam tujuan pengajaran yang saya laksanakan. Pembelajaran akan dianggap berhasil jika murid telah mencapai nilai KKM. Nah, akibatnya, pengajaran berpusat pada guru. Guru lebih mendominasi aktivitas di dalam kelas, sehingga murid tidak memiliki kesempatan yang luas untuk berperan aktif. Dengan kata lain, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya akhirnya memahami bahwa pembelajaran bukan hanya sebagai materi, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakat. Saya juga seharusnya memperhatikan semua aspek pembelajaran, yaitu seperti kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Selain itu, sebagai pendidik, saya juga perlu memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran dengan cara memberikan kebebasan berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat, serta memilih cara belajar. Untuk mengikuti sistem pengajaran yang saya laksanakan, saya akan menerapkan beberapa strategi yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu memahami dan mengenali karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, saya juga akan merancang dan menerapkan
hanya berorientasi pada murid. Demikianlah pemaparan kumpulan dan redaksi nomor 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya, Tony Megris Labar mengucapkan terima kasih dan salam guru.